Semoga pengantarnya ini menjawab yang pikirkan Pak Adi Hartono tadi dan juga teman-teman yang lain ya tentang Alkitab ya, khususnya Perjanjian Lama. Jadi memang harus kita mengetahui ya, bahkan memahami Alkitab itu, karena kita kan terus terang sebagai orang Kristen, orang percaya. Nah, bayangkan kalau orang Kristen saudara tapi tidak ngerti Alkitab gitu loh. Iya kan? Ini kalau tidak memahami, kita sendiri tidak ngerti, kemudian ada orang lain tanya kepada kita, nggak bisa jawab atau menjawabnya salah. Wah, ini kan Tuhan mengatakan kita jadi penyesat gitu. Nah, sampai saya sama Pak Bambang ini kan sekolah sampai studi lanjut itu bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Jadi saya, Pak Bambang kami itu ingin mengajar jemaat lebih baik lagi. Kenapa? Karena Alkitab itu kan kekekalan nanti sifatnya, membawa sampai kepada kekekalan. Jadi sebenarnya tanggung jawab yang saya rasakan terutama ini sangat berat. Ya, sebagai pengajar atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman, ya mesti kita belajar dulu. Nah, belajarnya sangat banyak, itu pun kalau mau jujur ya masih kurang. Kalau saya hitung-hitung ya, saya belajar Alkitab itu 17 tahun loh Bapak Ibu. Ya, S1 4 tahun, S2 10 tahun, S3 3 tahun. Genap loh 17 tahun. Itu pun masih kurang. Jadi kalau ada kuliah umum itu saya mesti ikut. Kalau ada buku-buku baru, nah ini dari Momentum kan mesti kirim buku-buku baru, ya mesti kita ambil, kita mesti baca. Jadi terus akan begitu. Nah, tujuannya supaya saya pribadi memahami Tuhan, memahami firman lebih baik, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memahami Tuhan lebih baik. Ya, oke. Nah, kita semua rata-rata umurnya 50 tahun ke atas ya, kecuali Sarifah atau Pak Jimmy juga ya. Saya sampai hari ini belum tahu wajahnya Pak Jimmy itu seperti apa. Jadi kalau jalan ke mall ketemu mungkin nggak kenal ini Pak Jimmy ya. Dari dulu ikut sampai sekarang saya belum tahu wajahnya Pak Jimmy. Iya, oke. Iya, enggak apa-apa. Sudah umur 50 tahun Pak? Belum ya? Sudah Pak, 51 Pak. Oke, ya jadi mungkin yang paling muda ini semuanya Sarifah ya. Sebelum 50 tahun. Ya, sebelum 50 tahun. Oke, nah jadi kita yang sudah 50 tahun ke atas, ya kalau ulang tahun sih terus terang kalau dinyanyikan panjang umur itu mau panjang sampai berapa? Atau justru sebaliknya bukan panjang, malah berkurang ya saudara-saudara ya. Gitu, itu yang kadang saya renungkan begitu. Ini nggak panjang, ini malah berkurang ini kalau sudah 50 tahun ke atas. Nah, karena kita sudah 50 tahun ke atas, tadi Pak Burhan dan siapapun ya, kita juga percaya pada saatnya nanti Tuhan panggil kita. Ada rekan hamba Tuhan umur 57 tahun meninggal ikut kelas kami Selasa itu ya, saudara, umur 57 tahun. Waduh, 57 tahun sudah dipanggil Tuhan. Saya 55. Saudara, kalau seandainya 57 pun ya kurang 2 tahun. Nah, istilahnya kan begitu. Nah, mumpung Tuhan masih beri kesempatan hidup kepada kita, saudara, maka kita harus mempelajari firman-Nya. Nah, saya izin share screen-nya Bapak Ibu. Oke, jadi kita belajar Alkitab Bible ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini satu akronim ya, BIBLE. Akronim dari Basic Information Before Leaving Earth. Jadi informasi dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Setuju Bapak Ibu? Jadi Alkitab yang kita pegang, yang kita miliki, yang harus kita pelajari itu merupakan informasi ya, untuk kehidupan kita sampai nanti kepada kekekalan. Jadi waktu masih hidup di dalam dunia ini kita mempelajarinya. Oke. Nah, kita menyadari ini. Stephen Lawson ya. Semakin banyak kita mempelajari Alkitab, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui. Kita tidak bisa mencapai ketinggiannya, menyelami kedalamannya, atau memahami luasnya. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau kita sudah belajar toh ngertinya dikit ya, bersyukur ngerti dikit Bapak Ibu
Ya, ada yang sudah belajar lama gak ngerti-ngerti. Ya, ini ya, saudara. Kenapa? Karena Alkitab itu terus terang pikirannya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Jadi bagaimana kita manusia yang terbatas, bahkan yang sudah jatuh di dalam dosa ini, bisa memahami, menjangkau isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita ingin memahami isi hati pikiran pasangan kita saja mungkin sulit dan perlu waktu tahunan untuk bisa memahaminya, kadang juga nggak paham-paham, saudara. Gitu ya. Nah, apalagi kita bandingkan dengan isi hati pikirannya Tuhan. Ya, Alkitab berkata seperti langit dan bumi, jauhnya, dalamnya, ya, luasnya, tingginya, ya, saudara-saudara. Dan teolog ini berkata benar ya, setuju. Semakin banyak kita mempelajari Alkitab, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui. Sebatas Tuhan menyingkapkan itu kepada kita, ya sebatas itulah pengertian kita yang kita dapatkan. Oke, semoga ini menjawab tadi yang ditanyakan Pak Hartono ya. Nah, posisi kita ini sebenarnya di dalam mempelajari Alkitab itu di mana, saudara? Ya, oke. Jadi pertama kali ini kalau mau jujur proses terjadinya Alkitab sampai ada di tangan kita, ya, saudara. Awal mula itu apa? Sebelum ditulis oleh para nabi, para rasul. Ya ini ya pikirannya Tuhan, ya, saudara. Pikirannya Tuhan yang dinyatakan, ya. Ini ya, diwahyukan, dinyatakan kepada ini penulis mula-mula. Nah, penulis mula-mula ini kan para nabi, para rasul ya, saudara. Nah, setelah itu ya ditulis. Nah, ini memerlukan yang namanya inspirasi, ya ini semua memerlukan karya Roh Kudus. Nah, makanya kenapa Alkitab itu kok tepat. Segala nubuatannya pasti tergenapi, ada yang sudah tergenapi, sedang tergenapi, akan tergenapi. Nah, yang kita bicarakan ya mulai Rabu kemarin itu. Jadi tadi sudah sepakat nubuat itu apa? Pertanyaan Pak Frank minggu lalu, saya ingat secara sederhana janji yang digenapi. Ya, Tuhan berjanji lalu digenapi. Tentang Kristus itu salah satu dan memang paling besar, paling banyak tentang kehidupan Kristus, kehidupan pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangannya kembali, tentang Kristus itu memang paling banyak. Nah, kita tidak berpikir hanya tentang Kristus saja, tentang bangsa-bangsa, tentang peristiwa-peristiwa, ya Bapak Ibu, itu nanti juga akan digenapi. Ada yang sudah digenapi, sedang digenapi, akan digenapi. Nah, harus diingat ada satu prinsip, nubuat yang sudah digenapi tidak mungkin digenapi lagi. Contoh, nubuat atau janji tentang kedatangan Kristus yang pertama. Ya, sudah digenapi kan, saudara-saudara, lahir melalui anak darah Maria. Nah, itu kan sudah digenapi. Nah, tidak mungkin nanti digenapi lagi. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan lalu sudah digenapi dan tidak mungkin akan digenapi lagi, saudara. Ya, oke, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Nah, setelah ditulis, nah ini ya Bapak Ibu ya, tulisan asli nabi dan rasul tanpa salah. Kalau seandainya salah, ya Tuhan langsung koreksi. Umpama Tuhan mengatakan kepada Musa, tuliskanlah. Nah, kalau ada salahnya ya Tuhan langsung koreksi, saudara. Gitu ya. Jadi tidak mungkin tulisan nabi atau rasul, tulisan pertama kali itu salah. Nah, kemudian dikanonisasikan, ya dikelompokkan. Jadi berapa? 66 buku di dalam Alkitab, 39 buku perjanjian lama dan 27 buku dalam perjanjian baru. Nah, kemudian kita lihat di situ ditulis dalam bahasa Ibrani untuk perjanjian lama, kemudian bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama ada beberapa bahasa Aram ya, ada di kitab Daniel juga, ada di kitab Esra juga ada. Nah, kita tidak dituntut untuk ngerti bahasa Ibrani, ngerti bahasa Yunani. Kita dulu waktu mahasiswa STT belajar ini saja, ampun Bapak Ibu. Gitu ya. Ngulang-ngulang terus. Nah, setelah dinyatakan lulus, kalau tidak dipakai ya lupa juga. Gitu ya Bapak Ibu. Ini bahasa Ibrani, bahasa Yunani memang bahasa asli Alkitab. Nah, jangan khawatir, puji Tuhan sudah diterjemahkan.
Betul ya? Kalau kita download Alkitab di handphone kita, Android kita, itu ratusan terjemahan. Baik bahasa resmi atau bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa daerah. Nah, jadi Tuhan ngerti, ya Tuhan memahami ya, saudara. Karena waktu peristiwa Pentakosta itu, kalau kita lihat, itu kan ada 15 bahasa. Jadi pernyataan Tuhan diterjemahkan oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang yang hadir itu bisa memahaminya. Nah, terjemahan tertua memang dari bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Setelah itu muncullah bahasa-bahasa yang lain. Nah, setelah diterjemahkan, maka kita tafsir. Nah, ini posisinya di sini nih. Nah, ini melalui pemikiran kita ya, Bapak Ibu. Ya, khususnya hamba-hamba Tuhan lebih tepatnya. Ya, kalau jemaat nanti ke sini posisinya. Nah, ini untuk hamba-hamba Tuhan, kita belajar ya untuk menafsirkan, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat firman Tuhan pengertiannya apa. Nggak boleh ngawur kita nafsirnya. Ya, harus sesuai. Nah, posisi kita di sini ternyata. Ya, kita perlu apa? Iluminasi ini secara sederhana pelayanan dari Roh Kudus. Jadi perlu hikmat, ya, pencerahan, pembukaan pengertian dari Roh Kudus. Kenapa? Karena yang kita tafsir atau yang kita baca, yang kita pelajari ini kan Alkitab, isi hati Tuhan, jadi perkara-perkara rohani, ya jadi kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Ya, harus belajar, ya, buku-buku, dosen-dosen, iya, seperti yang saya alami, Pak Bambang alami. Tapi jangan lupa ketika kita mempersiapkan, menggumulkan firman untuk dikhotbahkan, di ibadah atau diajarkan di kelas, Bapak Ibu, maka saya juga berdoa supaya Roh Kudus menuntun, menolong, ya, untuk memberi pengertiannya apa untuk disampaikan. Nah, setelah itu apa, saudara? Kita aplikasikan. Ya, kita aplikasikan, kemudian di dalam aplikasi firman, ya Pak Sarif juga berpesan, aplikasi firmannya apa? Kita harus lakukan apa? Ya, semua kita menyadari firman Tuhan yang kita pelajari, apakah yang kita tangkap, lalu aku harus melakukan apa? Nah, ini tentunya ketika kita melakukan, ya kita mengubah, terutama yang diubah, yang bersangkutan, ya hamba Tuhannya dulu ini. Kalau jemaat yang mau menyampaikan, ya jemaatnya dulu, saudara dulu yang diubah, saudara, setelah itu apa? Kita khotbahkan, kita komunikasikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau mau jujur melewati proses yang seperti ini, ya Pak Hartono dan teman-teman yang lain, makanya kalau mau jujur ya sulit, wah sulitnya minta ampun saudara-saudara. Apalagi perjanjian lama yang sebentar kita pelajari, ini kan untuk orang Israel. Gitu ya. Jadi perjanjian lama itu memang untuk orang Israel. Ya, kita bukan orang Israel. Loh, terus kalau begitu ngapain kita belajar? Oke, penjelasan berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin pembagian saya sudah sampaikan ya, saudara-saudara, dengan pengelompokan masing-masing jenis Taurat, sejarah, puisi para nabi. Ya, perjanjian baru juga gitu, keempat Injil, sejarah, kisah Rasul, lalu surat Paulus pada jemaat, dimulai dari Roma itu, lalu surat Paulus kepada pribadi-pribadi, ada Timotius, Titus, Filemon, nah itu kan pribadi-pribadi, lalu ada surat umum, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, dan surat Yudas. Kenapa disebut umum? Karena semua orang boleh membaca. Karena yang Korintus ya khusus jemaat Korintus, Galatia khusus jemaat Galatia, gitu ya, Efesus dan seterusnya, Tesalonika. Pribadi untuk Timotius secara pribadi, Titus, Filemon, nah itu pribadi. Lalu ini surat umum ya untuk semua orang, namanya umum. Ya, lalu ada surat Wahyu. Nah, ini Wahyu berisi nubuatan. Ya, walaupun yang lain ada juga nubuatan ada, tapi yang paling banyak ini memang di surat Wahyu. Ada yang sudah terjadi sudah zaman itu, ada yang sedang digenapi, dan ada yang akan digenapi. Nah, yang pasti yang akan digenapi yaitu yang kemarin kita diskusikan ya, Bapak Ibu, tentang kedatangan Kristus kembali. Oke, pembagiannya kemarin sudah saya sampaikan. Khusus perjanjian lama saja ditulis kurang lebih 32 penulis. Kalau sama perjanjian baru ya kurang lebih 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda dan tidak mengenal satu dengan yang lain, di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, mereka tulis, saudara-saudara, selama berapa? 1500 tahun ya. Itu ya, saudara-saudara. Kalau perjanjian baru kan hanya berapa tahun saja penulisannya.
sampai abad pertama, tahun 100 saja. Di bawah tahun 100. Rasul-rasul masih hidup, ya mereka menulis itu. Sebab kalau ditulis setelah tahun 100 Masehi, rasul-rasul sudah mati, ya bisa diragukan sumbernya dari mana, kan gitu, Bapak Ibu. Ya, ini sekelumit tentang penulisan Alkitab kita. Tapi yang terpenting karena produk dari Roh Kudus, ya Bapak Ibu, itu membicarakan satu pribadi yang sama, yaitu tentang Kristus. Ya, ini yang harus kita ingat, saudara. Baik PL maupun PB membicarakan tentang Kristus. Orang-orang PL berimannya kepada siapa? Ya kepada Kristus yang akan datang. Nah, kalau orang perjanjian baru berimannya kepada Kristus, percaya kepada Kristus yang sudah datang. Apalagi saya dan saudara di abad sekarang kita percaya kepada Kristus yang sudah datang itu. Ya. Nah, secara ringkas, nah ini kesinambungan ya, relasi antara PL dengan PB, Bapak Ibu. Kenapa kita mesti belajar PB? Kenapa tidak boleh PL saja? Ya boleh, tapi kita akan bingung karena latar belakangnya pasti ada di PL. Ya, ketika kita membahas tentang ayat-ayat dalam Perjanjian Baru seperti yang awal-awal kita mulai Matius pasal 1 ya Bapak Ibu. Urutkan sampai Injil Yohanes yang saya sampaikan pasal 16 kemarin itu. Ternyata kan latar belakangnya juga dalam Perjanjian Lama. Nah, kita ingat seorang tokoh ini ya, Dr. F.O. Kemer berkata, bila tidak ada PL, PB pun tidak akan ada untuk selamanya. Bila sumber, makna dan usulan PL real adanya, PL itu Perjanjian Lama ya, maka PB Perjanjian Baru pun harus ada. PL dan PB saling mengisi dan juga saling menerangkan. PL mengantisipasi PB. PB tidak mungkin ada tanpa PL karena PB juga menggunakan PL. Betul, saudara? Yesus juga mengatakan ada tertulis. Nah, itu Perjanjian Lama. Rasul Paulus juga, Petrus ya, saudara, orang Kristen awal di Kisah Rasul juga mengutip Perjanjian Lama. PL memberikan sebagian penjelasan dan interpretasi atau penafsiran bagi PB. Nah, demikian juga PB memberikan penjelasan dan interpretasi penafsiran pada PL. Saudara-saudara, ada yang sangat jelas ya, PL bicara apa, PB menjelaskan. Ya, contoh di kitab Bilangan itu ada patung ular tembaga. Kalau saudara baca di kitab Bilangan itu, saudara, Musa mendirikan patung ular tembaga. Nah, di situ dikatakan orang yang sakit ya, saudara, memandang patung itu sembuh. Nah, ternyata jawabannya apa, saudara, di Perjanjian Baru? Ya, ular tidak diartikan iblis, saudara. Ya, walaupun pada umumnya ular itu kita artikan iblis ya, kita tafsirkan iblis. Tapi di dalam kasus patung ular tembaga, justru ular itu bicara tentang Kristus yang tersalib. Nah, PB memberi penjelasan di Yohanes pasal 3 itu, saudara. Ya, jadi Kristus yang tersalib dan siapa memandang dia yang sakit, yang berdosa. Jadi di hadapan Tuhan orang berdosa itu sama seperti orang sakit. Ketika memandang salib Kristus, dosanya diampuni atau penyakitnya disembuhkan. Nah, ini relasinya ya, saudara. Nah, Bapak Gereja Agustinus berkata PB tercakup dalam PL, PL dijelaskan oleh PB, PB tersembunyi di dalam PL, PL dibukakan di dalam PB. Kenapa tersembunyi? Tadi Pak Sarip singgung, memang ada yang samar-samar. Gitu ya. Ada yang jelas, ada yang samar. Nah, itu kalau di STT itu namanya wahyu progresif. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, nanti ada berhentinya wahyu itu atau puncak wahyu itu. Nah, kalau ada waktu nanti akan kita pelajari tentang benih perempuan. Itu nubuat yang pertama kali muncul tentang Kristus, saudara. Nah, waktu itu Ibu Hawa kan bingung juga. Benihku, keturunanku, siapa? Ya toh, Adam dan Hawa punya anak, Kain, Habil, Set. Ya, Habil mati, Kain, Set, ya, Enos. Keturunan yang mana? Nah, itu kan samar-samar, saudara. Gitu ya, itu samar-samar. Nah, nanti pada saatnya sepanjang PL, ini kan semakin diperjelas ya. Di situ di Kejadian pasal 3 sudah muncul Tuhan Allah memberikan pakaian kulit binatang. Nah, tidak disebutkan secara spesifik binatang apa, saudara.
Nanti akan terus keluaran ternyata kambing, domba, lembu, sapi, burung merpati, tepung, ya saudara-saudara, itu sebagai persembahan. Yang penting darahnya dicurahkan, gitu ya. Dan Tuhan Allah mengampuni umat Tuhan, orang Israel itu dengan pengorbanan, dengan pencurahan darah binatang. Nah, itu kan masih samar-samar. Terus berjalan sampai kepada perjanjian baru digenapinya Kristus. Oh, ternyata darah anak domba Allah. Nah, gitu ya, saudara. Nah, pengorbanan Kristus itu sebagai puncak wahyu itu. Nah, untuk meringkas antara PL dan PB, yang tadi dikatakan Pak Sarip juga, kalau PL itu berkatnya memang materi, ya betul. Kalau perjanjian baru apa? Nah, coba saudara lihat di sini ya, saudara. Kalau perjanjian lama dan perjanjian baru, ya fokusnya itu Israel, PL memang betul hanya untuk orang Israel. Terus kalau PB fokusnya apa? Keselamatan. Keselamatan apa? Banyak bangsa, bukan satu bangsa. Ya, makanya surat Wahyu diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes melihat di sana di kerajaan surga itu terdiri dari beribu-ribu laksa, suku, kaum, bahasa, bangsa dari berbagai macam bangsa. Oke, isinya apa? Nubuat dan janji. Itu PL ya, PB penggenapan. PL karya para nabi, PB karya para rasul. PL umat Tuhan hidup di bawah hukum Taurat. PB umat Tuhan hidup di bawah anugerah Tuhan. Lalu PL bicara tentang keadilan Allah, makanya dosa langsung dihukum, saudara. Gitu ya. PB bicara tentang kasih Allah, pengampunan, gitu ya. Hurufiah ditulis di loh batu, kata PL. PB esensinya ditulis di loh hati. PL dasar dan bayang-bayang. PB bangunan dan realita. PL bangsa Israel, PB gereja secara universal, bukan bangunan fisik tapi kumpulan orang percaya dari berbagai macam bangsa. Lalu PL manusia tidak mungkin dibenarkan melalui hukum Taurat. PB manusia dibenarkan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus, saudara. PL yang diperkecil, PB PL yang diperbesar. PL catatan sebuah negara yaitu Israel, PB catatan seorang manusia yaitu Kristus, saudara. PL seperti film samar-samar, masih ingat foto zaman dulu Bapak Ibu sebelum digital ya, filmnya hitam itu, kalau kita melihat ya saudara nggak jelas, tapi ketika dicetak jelas ya Bapak Ibu. Nah itu PB, foto yang sudah dicetak. Wahyunya progresif, dari benih perempuan Kejadian pasal 3 itu terus sampai PB puncak wahyu yaitu Tuhan Yesus Kristus. PL menunjuk kepada Kristus, kalau PB itu di dalam Kristus, saudara. Kalau PL perjanjian atas dasar perbuatan, kalau PB perjanjian atas dasar iman. Kalau PL hormat takut akan Allah, kalau PB kasih akan Allah. Kalau PL soal duniawi, tadi yang disampaikan Pak Sarif, kalau PB soal surgawi. PL melakukan supaya hidup, jadi motivasinya itu supaya. Ya, kenapa beribadah kepada Tuhan? Iya, supaya Tuhan tidak marah. Karena Tuhan itu bagaikan api yang menghanguskan. Ya, masih ingat ada ayat itu ya. Makanya ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu benar-benar dilakukan oleh orang Israel. Ya, bahkan hari Jumat ya Tuhan memberikan berkat mana itu double, karena besoknya Sabtu Sabat tidak boleh memungut mana, tidak boleh bekerja, dan mana tidak turun ketika orang Israel di padang gurun. Bapak Ibu masih ingat ya? Karena memang khusus untuk hari Sabat beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau ada yang tidak beribadah, langsung mati hukumannya, saudara. Nah, tapi kalau perjanjian baru, itu kita melakukannya bukan supaya Tuhan, tapi karena. Motivasinya beda ya. Satu motivasi supaya Tuhan, kalau PB motivasinya karena Tuhan sudah. Kenapa kita setia kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah setia kepada kita. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Dia. Kenapa kita memberi persembahan apapun? Karena Tuhan sudah memberi nyawanya. Jadi bukan sekedar materi ya, berkatnya, tapi nyawanya. Jadi kalau kita memberi materi untuk pekerjaan Tuhan, katakanlah, nggak sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh Kristus. Nah, jadi motivasinya beda.
Bapak Ibu. Kalau PL asal mula alam semesta, PB asal mula Yesus sebagai manusia ya. Dan yang terakhir PL itu isinya kutukan-kutukan. Tapi kalau perjanjian baru itu berkat secara rohani. Oke, sampai sini dulu. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, nanti kita lanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Rudi.